Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya, NP54 dari UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini dalam tugas Adbo saya akan menjelaskan tentang recruitment review. Recruitment review adalah sesi di mana memastikan bahwa sistem yang dijelaskan benar-benar sesuai dengan persyaratan. Jadi di sesi ini akan melibatkan perwakilan pelanggan, pengguna akhir, yaitu orang-orang yang benar-benar akan menggunakan sistem dan atau yang menggunakan sistem saat ini yang sedang diganti, dan orang pemasaran yang pada dasarnya para project stakeholder yang memiliki kepentingan untuk memastikan persyaratan sesuai dengan pandangan mereka terhadap sistem. Terus selanjutnya di halaman berikutnya ini kenapa harus menggunakan review recruitment. Ini contohnya dipakai untuk dalam website ini, internet bookstore. Jadi kayak website dimana mencari buku-buku kayak websitenya Gramedia begitu. Ini percakapannya, dan ini penarikan simpulannya. Jadi ada 10 recruitment review yang dijadikan sebagai kayak disingkat. Dari percakapan ini disingkat ada 10. Jadi dari yang nomor 10 adalah pastikan modal domain Anda mendeskripsikan setidaknya 80% abstraksi terpenting dari domain masalah Anda, yaitu objek dunia nyata dalam bahasa non-teknis yang dapat dipahami pengguna Anda. Yang nomor 9, pastikan model domain Anda menunjukkan hubungan is-a dalam generalisasi dan has-a antara objek domain. Yang nomor 8, pastikan bahwa kalimat pasif pernyataan fungsional tidak diserap ke dalam dan tercampur dengan teks kasus penggunaan suara aktif. Pastikan Anda telah mengatur kasus maksudnya kasus penggunaan ini use case-nya ke dalam paket, dan setiap paket memiliki setidaknya satu diagram use case. Pastikan use case ditulis dalam konteks model objek. Dan nomor 4, pastikan kasus penggunaan Anda ditulis yang ini pastikan use case ditulis dalam konteks model objek, ini yang nomor 5. Dan nomor 4, pastikan use case ditulis dalam konteks antarmuka pengguna, user interface. Dan nomor 3, pastikan Anda telah melengkapi deskripsi kasus penggunaan Anda dengan semacam storyboard, line drawing, screen mockup, atau GUI prototype. Nomor 2, tinjau use case, domain model, dan screen mockup atau GUI prototype dengan pengguna akhir, stakeholder, dan orang marketing. Yang selain mungkin bisa ditambahkan yaitu anggota teknis. Dan yang terakhir nomor 1, susun ulasan berdasarkan 8 langkah mudah untuk penggunaan use case yang lebih baik. Ini lanjut ke bawahnya. Di sini ini yang dari yang nomor 10 di atas ini dijabarkan lagi, dijadiin lebih detail. Untuk nomor 10 ini nomor 10, pastikan model domain Anda mencakup domain masalah. Jadi di sini
Jadi jangan berpikiran untuk membuat yang terbaik, tapi yang penting sudah cukup, yaitu jadi harus menargetkan hal-hal yang ada di bawah ini. Jadi nomor 1, diagram model domain yang memiliki abstraksi terpenting dari domain masalah. Selanjutnya semua kotak pada diagram memiliki nama yang tidak ambigu yang dapat dikaitkan dengan pengguna sistem. Dan yang terakhir, menyelesaikan diagram ini dengan cepat. Jadi maksudnya jangan bukan secara detail, yang penting bisa singkat, jelas, dan padat gitu. Untuk nomor 9, tunjukkan hubungan generalisasi dan agregasi. Jadi hubungan kedua hal ini sangat membantu untuk membuat diagram menjadi konkret dan spesifik, bukannya jadi tidak jelas dan ambigu. Untuk nomor 8 itu jelaskan tindakan dasar dan alternatif dalam suara aktif. Jadi bahasa Inggris agak susah. Jadi di sini suara aktif itu harus menyertakan penggunaan yang normal dan penggunaan yang kurang umum. Jadi maksudnya kita harus memakai bahasa yang bisa dibilang yang dikenali oleh semua orang, bukan hanya dikenali oleh kita sesama programmer gitu. Terus untuk nomor 7, ini agak panjang, ini agak susah. Jangan campurkan persyaratan fungsional ke dalam teks kasus penggunaan Anda. Maksudnya ini persyaratan fungsional adalah persyaratan harus suara pasif. Jadi misalnya sistem harus melakukan ini. Jadi ini jangan dimasukkan ke dalam sistemnya, karena ini kan pasif, jadinya harus diubah ke dalam aktif. Jadi kayak anggapannya pengguna itu harus berinteraksi langsung dengan sistem. Jadi dilihat dari interaksinya itu seberapa kuatnya gitu. Untuk nomor 6, atur use case ke dalam paket. Maksudnya ini adalah mengidentifikasi semua use case dalam area fungsional pada penggunaan diagram kasus, tapi tulis deskripsi naratif hanya untuk use case yang akan berpartisipasi dalam rilisnya. Jadi maksudnya ini yang di kolom merah ini, use case diagram itu benar-benar harus menyajikan sebagai visual table of content. Jadi artinya itu diagram use case benar-benar berfungsi sebagai daftar isi visual untuk paket tersebut, sehingga harus jelas dan mudah dipahami. Untuk nomor 5 ini juga yang yang warna merahnya ini. Jadi lakukan domain modelnya dulu, lalu menulis semua use case lalu tulis use case yang secara eksplisit mereferensikan objek domain berdasarkan nama. Jadi jangan ditulis seluruhnya dalam istilah pengguna, tapi tetap mengacu pada domain masalah tertentu yang
dipengaruhi oleh skenario pertanyaan. Untuk nomor 4-nya untuk nomor 4, letakkan use case Anda dalam konteks antarmuka user interface. Jadi beri nama layar yang akan berpartisipasi dalam use case-nya, dan gunakan nama tersebut dalam teks use case-nya. Jadi namanya itu jadi nama yang berpartisipasi itu jangan terlalu ribet dan jangan terlalu bikin ambigu, iya kan. Ini langsung kan, jadi kamu harus menamai screen explicit dan menggunakan nama tersebut di dalam use case text. Untuk nomor 3 ini, gunakan storyboard, line drawing, screen mockup, atau prototype GUI. Di sini maksudnya adalah jadi misalnya di sini sistem berorientasi transaksi, maka harus memutar kembali ke transaksi yang telah diselesaikan sebelumnya. Jadi setidaknya harus menggambar alurnya. Jadi misalnya kayak alurnya halaman pertama, terus habis itu ntar dia bisa balik lagi ke belakang, atau dia pas kita menekan tombol ini, ntar dia bisa kemana gitu. Jadi harus digambarin kayak jalur jalur halaman-halamannya. Jadi misalnya halaman pertama bisa ke halaman 2 atau ke halaman 3, dari halaman ketiga bisa balik ke halaman 1 atau enggak ke halaman 5 gitu. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 2, tinjau persyaratan perilaku. Nomor 2, tinjau review the behavioral engagement with the right people. Maksudnya ini tinjau use case, model domain, dan prototype GUI dengan pengguna akhir, stakeholder, dan staf pemasaran selain anggota yang lebih teknis. Maksudnya ini memastikan persyaratan dipahami dengan baik dan disetujui oleh semua pihak sebelum melanjutkannya ke desain. Ini untuk nomor 2. Ini baru, maaf saya ini harus translate ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, soalnya ini bahasanya emang susah banget dan ini panjang. Jadi yang tadi saya bahas itu ini nomor 2. Ini lakukan tinjauan use case, domain model, screen mockup atau GUI prototype dengan pengguna akhir, stakeholder, marketing vlogs. Dan mungkin tambahannya adalah technical member. Jadi untuk memastikan requirement itu mudah dimengerti dan disetujui oleh semua orang sebelum masuk ke proses desain. Ini yang nomor 1, struktur the review around our easy step to the better use case. Jadi sebelum saat semua orang sudah di dalam ruangan, mereka harus mengerti kenapa mereka ada di sini, dan mereka harus apa di sini? Mereka harus capai dalam sesi peninjauan, yaitu di sini ada
ada 8 ya, ada 8 hal. 8 hal ini 8 hal ini adalah langkah-langkah untuk membentuk sebagian besar sesi review. Yang pertama, hapus semua yang berada di luar cangkupan. Nomor 2, ubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Nomor 3, pastikan teks use case Anda tidak terlalu abstrak. Nomor 4, secara akurat mencerminkan GUI. Yang kelima, sebutkan objek domain yang partisipasi. Nomor 6, pastikan Anda memiliki semua kayak khusus alternatif. Nomor 7, lacak setiap persyaratan ke kasus penggunaannya. Nomor 8, buat setiap use case menggambarkan apa yang coba dilakukan oleh para pengguna. Terus ini lanjut ke alokasi fungsional requirement to use case. Jadi di sini jadi ini keadaan dimana persyaratan fungsional sebagai sumber utama use case yang seharusnya sudah ada korelasi langsung dengan requirement dan use case. Jadi ini kayak terkadang gitu, maksudnya terkadang ada yang menggunakan ini, ada yang terkadang maksudnya mementingkan fungsional requirement-nya gitu. Jadi kayak memanggil kembali sih, kayak apa ya namanya, jadi kayak mereferensikan gitu. Ini lanjut ke praktis ya, langsung lanjut ke contohnya aja. Yang tadi contohnya internet bookstore ya, website buku, website perpustakaan lah. bookstore toko buku macam itu. Di sini untuk yang pertama kan menghilangkan semua yang di luar jangkauan. Maksudnya gini, yang di luar jangkauan itu yaitu memulai atau mengakhiri setiap use case di tempat yang salah atau memasukkan informasi tambahan yang berada di luar cangkupan use case sederhana yang sedang dijelaskan. Jadi di sini udah ada contohnya, yaitu use case-nya perlihatkan detail buku, levelnya kayak keinginan pengguna. Terus preconditionnya, pengguna harus melihat websitenya. Dan yang kedua, pengguna mungkin bisa login, maksudnya bisa masuk ke dalam itunya, bukan masuk ke dalam itu sih, maksudnya kayak gimana, kayak membuat akun terus dia bisa masuk dalam akunnya. Jadi basic course-nya ini di sini penjelasan agak panjang sih jadinya. Sebentar saya baca dulu. Ini maksudnya kan cara di sini dia kan caranya terlalu panjang ya. Jadi misalnya kayak pengguna mempunyai akun, dia mungkin login mungkin dia masuk pertama kali dulu, terus habis itu mungkin dia bisa masuk ke halaman utamanya website, terus habis itu bla 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 bla. Cuman akhirnya sesuai reviewnya akhirnya diperpendek, jadinya gini, pengguna mungkin akan diarahkan ke halaman utama website, dan itu harus
aksesnya harus gampang. Jadi aksesnya itu ada kolom untuk mencari, terus itu ada beberapa kayak rak-rak buku, misalnya kayak top 10 bestseller in different kategori, dan mencantumkan dan user bisa mencari detail dari buku, judul bukunya, jadi kayak dipermudah. Terus yang nomor kedua ini menamai objek domain yang berpartisipasi. Di sini maksudnya adalah jadi desain objeknya ini namanya itu harus ditautkan dengan use case-nya. Jadi maksudnya kayak halaman ini, misalnya halaman judul buku, berarti tulisannya judul buku gitu. Mungkin paling sih bentar, saya baca. Nah, di sini kan ada tulisannya sejak use case-nya itu dipanggil show book details, berarti objeknya dipanggil book details. Jadi dia mengarahnya ke sini, sama kan namanya. Jadi gak boleh beda. Terus ini memastikan semuanya mempunyai course alternate course, maksudnya kayak jalan. Jadi kayak ada kayak jadi kayak ada alternatifnya. Misalnya kalau bukunya tidak ditemukan, di sini kan alternatifnya adalah yaitu bukunya tidak ditemukan, misalnya kayak mencari buku ini, tentunya yang dikeluarkan adalah buku tidak ada bukunya, jadinya the system display of book details not on screen. Jadi setiap itu harus mempunyai alternatifnya tersendiri. Terus selanjutnya mengecek jika use case text is not too abstract. Maksudnya di sini adalah penggunaan penulisannya. Maksudnya kayak penggunaan kata-katanya itu harus abstrak, esensial, teknologi free, dan implementation independent. Maksudnya di sini kalau kita mungkin programmer, anggapannya di sini kan aforementioned itu use case-nya tidak ambigu dan jangan sampai salah. Jadi maksudnya di sini jadi di sini kan sebelum diubah gini kan kayak gini. Pertamanya kan the customer browse the detail for the book title. The system display the screen showing the book details. Terus berubah jadi gini, the customer click a link to view a book. The system retrieves the book details and display the book details screen. Jadi maksudnya di sini mempermudah customernya. Jadi customernya tinggal menekan link untuk melihat bukunya. Kalau sebelumnya kan harus mencari dulu. Kalau di sini dia langsung klik linknya, langsung dikeluarin detail bukunya apanya gitu. Terus ini mengubah passive voice menjadi active voice.
Maksudnya di sini adalah apa namanya? Jadi maksud active voice ini memperlihatkan ini apa hubungannya antara pengguna dengan sistem. Di sini ada yang berubah nggak sih? Jadi di sini yang berubah cuma di basic course sama alternate course-nya doang. Jadi the customer types in the URL for the bookstore homepage with the system display. Then the customer click the link a view of book. The system retrieves the book details and display the book details screen. Jadi yang berubah ini yang di pertamanya ini. The customer types in the URL for the bookstore homepage which the system display. Terus ini apa namanya? Tracing menelusuri setiap requirement terhadap pengguna, terhadap use case-nya. Ini karena bahasa Inggris jadinya emang agak susah gini. Jadi maksudnya tracing edge recruitment ini adalah bentar saya ingin ke oh begitu, seperti saya belum ngerti. Jadi ini kan apa akan memakai sesi allocation functional recruitment to use case. Jadi maksudnya apa namanya? Untuk melihat matriks yang apa recruitment-nya ini apa bukan menarik, kayak terpuaskan atau gimana gitu. Jadi mereka membuat apa recruitment lagi. Jadi ini apa namanya, mungkin ini memungkinkan untuk pengguna memposting review dari buku favoritnya. Jadi kayak ada review komen, customer rating, sama book listnya. Dan book review ini harus lewat checking dari staffnya dulu sebelum di apa namanya dipublish ke websitenya. Jadi ini apa namanya website buku apa toko bukunya ini jadi sedikit fleksibel, dan maksudnya kayak ini untuk jadi rangkumannya adalah apa namanya recruitment review ini adalah langkah terpenting karena harus apa recruitment-nya itu harus mudah dimengerti oleh tim developer dan customer atau user atau stakeholder. Jadi ini apa namanya
rangkumannya yang dari yang pertama itu. Jadi kayak gini, mengumpulkan informasi dari legacy system, terus habis itu mengidentifikasi dunia objek domainnya, menggambar domain modelnya, identifikasi use case, dan menaruhnya di dalam diagram, mengorganisir use case ke dalam kelompok dan memasukkannya ke dalam package diagram, terus allocate functional requirement to the use case and domain object, dan menulis first draft use case-nya, dan jadilah requirement review. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mungkin dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia yang salah atau gimana. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.